Kita awal informasi pada Anyus pagi hari ini, pemirsa, ratusan kios dan lapak PKL di Pasar Lewiliang, Kabupaten Bogor, ludes terbakar Rabu malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas sulit untuk memadamkan api. Kebakaran entah berasal dari mana api belum tahu. Ratusan kios dan lapak pedagang kaki lima yang ada di Pasar Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu malam ludes terbakar. Menurut salah satu warga yang juga pemilik kios yang ada di Pasar Lewiliang, Kabupaten Bogor, Aska, dia mendapat kabar kebakaran sekitar pukul 8 malam. Kemungkinan dari konsleting listrik lah. Dari jam berapa Pak mulai awal kebakaran? Jam 8-an lah. Jam 8-an? Mulai itu. Oh. Terus pemadam kebakarannya gimana Pak? Kurang ini, kirim 20 unit lagi. Begitu. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas sulit memadamkan api. Hingga Rabu malam, petugas pemadam kebakaran, TNI dan polisi serta warga sekitar masih terus melakukan pemadaman. Kejadian diperkirakan jam 8.20, yang awalnya konsleting di toko Jayanti 99. Namun api makin membesar, tidak terbendung. Anginnya makin kuat, makin menyebar ke blok daging ya, blok daging sampai saluran kering itu dilakukan angin besar, terjadilah kebakaran ratusan juta. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 rumah warga dan 8 ruang kelas SMPN 4 Kapuas, Kalimantan Tengah kebakaran. Api diduga berasal dari salah satu rumah kosong yang dengan cepat merambat karena tiupan angin. Kebakaran melanda 5 rumah warga dan sekolah menengah pertama negeri 4 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Warga berlarian panik dan berupaya menyelamatkan harta benda berharga mereka. Dugaan sementara, api berasal dari sebuah rumah kosong. Tiupan angin kencang membuat api merambat cepat hingga menghanguskan rumah warga lainnya. Sementara 8 ruang kelas SMPN 4 Kapuas ludes terbakar. Saat api menyambar, ruang kelas dalam keadaan kosong. Kebakaran berhasil dipadamkan oleh petugas damkar dalam kurun waktu 1 jam. Ruangan yang terdampak, yang terkena kebakaran ini memang ruangannya kosong. Nah, jadi ketika nanti ada terdampak, ini juga kita minta terhadap kepala sekolah ya untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar anak-anak ini akan tetap berjalan seperti biasa. Penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan, belum ada laporan korban jiwa akibat kebakaran. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman, iNews melaporkan. Fauzi Nur harus menjalani amputasi kaki kanan akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Kondisi ini membuatnya hanya bisa berbaring di tempat tidur. Impian penyandang tunadaksa asal Kabupaten Banjar ini untuk beraktivitas kembali mulai terwujud setelah mendapat bantuan kursi roda dari MNC Peduli. Ini terbantu lah, paling tidak kan bisa beraktivitas sementara dulu di rumah. Kursi roda. Nah, mungkin katanya di tahapan ke depan nanti akan ada bantuan lagi untuk kaki palsunya. Bantuan kursi roda MNC Peduli ini diharapkan dapat memotivasi dan memberikan semangat kepada Fauzi Nur untuk tetap produktif. Kalau tidak ada kursi roda kan hanya berdiam di kamar saja kan. Nah, kalau ada kursi roda ini nanti bisa ya sewaktu-waktu beliau bisa turun ke jalan untuk menghirup udara segar di. Ya, MNC Peduli terus memberikan alat bantu untuk teman-teman dengan disabilitas seperti kursi roda, alat bantu dengar, kaki palsu, karena ini akan sangat membantu mereka dalam jangka panjang juga untuk kegiatan sehari-hari seperti untuk belajar maupun untuk bekerja dan akan meningkatkan kualitas hidup mereka. MNC Peduli akan terus hadir dan memberikan bantuan untuk meringankan warga yang membutuhkan. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Rumah singgah pejuang jantung kecil House of Heart dikunjungi MNC Sky Vision bersama MNC Peduli.
Berlokasi di kawasan Kramat Lontar, Jakarta Pusat, rumah ini dihuni anak-anak dengan kelainan organ jantung. Perjuangan anak-anak ini didukung MNC Sky Vision dan MNC Peduli dengan memberikan sejumlah bantuan berupa sembako hingga susu. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para orang tua dan anak yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Ya, alhamdulillah ya, sangat senang sekali di sini para pasien juga sangat terbantu dengan adanya bantuan dari MNC Passion ini. Semoga kedepannya MNC Passion bisa lebih maju, lebih sukses. Dengan bantuan ini kita bisa memberikan kontribusi kepada House of Heart gitu ya, dan bermanfaat bagi juga anak-anak kecil yang terdeteksi kelainan jantung sejak lahir ini. MNC Sky Vision akan terus memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Nur Arya, Dina News melaporkan. Pemirsa, pohon berukuran besar jenis angsana tumbang dan menimpa mobil listrik di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meskipun pengemudi selamat, namun mobil listrik rusak parah. Pohon besar yang berada di bahu jalan pintu air Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu malam tumbang dan menimpa mobil listrik mewah. Akibatnya atap hingga bagian belakang mobil rusak parah. Pengemudi selamat karena tengah berada di tempat lain. Diduga tumbangnya pohon jenis angsana ini adalah faktor usia pohon yang membuat cengkraman akar tak mampu lagi menahan beban dahan dan daun. Kondisi pohon yang cukup besar sempat menyulitkan petugas hingga harus memotong batang pohon menjadi beberapa bagian. Satu unit mobil minibus pengangkut solar ludes terbakar di Jalan Desa Madupat, Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Rabu siang. Warga sekitar lokasi kejadian pun panik mengingat lokasi berada di dekat permukiman. Kebakaran hebat yang menghanguskan mobil minibus ini diduga terjadi akibat tumpahan bahan bakar solar dan merembet ke bagian mesin mobil hingga terjadi korsleting listrik. Beruntung sang sopir minibus sempat melarikan diri usai melihat percikan api dari mesin mobil. Besarnya kobaran api juga membuat kebakaran cepat merambat ke pohon dan tiang listrik dekat pemukiman warga. Satu unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan api berhasil dipadamkan berselang 1 jam kemudian. Kita informasi kita dari saksi mata yang ada di sana karena kebetulan sopirnya tidak ada di lokasi. Itu mengangkut BBM solar. BBM solar yang dibawa jerigen itu karena jalan posisi agak rusak, akhirnya ada tumpahan yang mengena mesin sehingga terjadi arus pendek listrikan di mesin itu sehingga terjadi percikan api. 2 orang maling motor tertangkap warga saat hendak mencuri di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Kedua pelaku menggunakan pistol. Aksi penangkapan 2 pelaku pencurian motor yang menggunakan pistol ini membuat warga kewalahan saat meringkusnya di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Salah satu pelaku nyaris berhasil kabur menggunakan motor. Namun pelaku menabrak kendaraan lain yang sedang melintas. Warga berhasil meringkus langsung 2 pelaku. Menurut warga sekitar, saat pengecekan identitas, para pelaku ini merupakan kelompok Lampung. Ya lagi jualan di sini aja, ada yang teriak-teriak, terus ada suara anjing, kirain ada apaan gitu. Agak disangka ada maling atau apa-apa gitu kan, siang-siang ya, karena suka ada yang lewat banyak yang bawa anjing gitu. Dikiranya ya itu aja, pas kelihatan di sini aja gitu yang dipukulin. Pelakunya berapa orang, Bu? 2 orang. 2 orang. Para pelaku dibawa ke Polsek Kembangan untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, News melaporkan. Polisi mengungkap motif pembunuhan wanita di area luar gedung apartemen Central Park, Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, pelaku serta sejumlah saksi terungkap bahwa pelaku tidak memiliki dendam pribadi kepada korban, namun menyerang secara acak.
Polisi mengungkap motif pembunuhan wanita di area luar gedung apartemen Central Park, Jakarta. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 7 saksi, mulai dari pihak keamanan apartemen serta keluarga pelaku dan juga korban. Dari hasil pemeriksaan, diketahui motif pelaku beraksi bukan dilatar belakangi dendam, namun hanya menyerang secara acak. Jadi untuk motif sendiri yang sudah bisa kita pastikan, ya, tidak ada dendam pribadi terhadap korban, ya. Yang pelaku tidak memiliki dendam pribadi terhadap korban, kemudian juga pelaku tidak ada keinginan untuk mungkin menguasai benda milik korban atau melakukan perampokan, ya, dan yang juga pelaku ini tidak ada tujuan terhadap korban, tidak kenal, ya, antara pelaku dengan korban ini juga tidak saling mengenal. Rencananya polisi akan melakukan tes medis kejiwaan kepada pelaku. Saat ini pelaku masih mendekam di tahanan Polsek Tanjung Duren dan pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, dari hasil otopsi kasus tewasnya anak perwira menengah TNI AU dipastikan korban meninggal akibat kehabisan darah usai adanya 6 luka tusukan di bagian dada. Saat terbakar, korban masih dalam kondisi hidup. Kasus tewasnya anak perwira menengah TNI Angkatan Udara terus diselidiki oleh polisi yang bekerja sama dengan Satpom TNI AU. Dari hasil otopsi ditemukan 6 luka tusukan senjata tajam di bagian dada. Anak perwira menengah TNI AU berinisial CHR yang berusia 16 tahun ditemukan tewas terbakar di pos spion ujung landasan 24 Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Penyebab kematian korban dipastikan akibat kehabisan darah. Pasalnya ditemukan gumpalan darah yang cukup banyak pada luka tusukan. Selain itu korban juga mengalami luka bakar hingga 91% atau nyaris sekujur tubuh. Dari hasil otopsi itu didapatkan bahwa terdapat luka bakar yang cukup luas, 91%. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap kerongkongan di jalan nafasnya, di sana didapatkan jelaga. Artinya saat terjadi kebakaran tersebut kondisi masih hidup. Artinya asap itu sempat dihirup dia. Sementara itu saat ini Kepolisian Metro Jakarta Timur bersama Satpom TNI AU tengah melakukan penyelidikan guna mengungkap kasus ini. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pemuda nekat merusak 4 rumah warga karena diduga depresi putus cinta. Ya, keempat rumah warga rusak berat dan pelaku kini dalam penanganan di rumah sakit jiwa. Seorang pemuda berinisial MAF, warga desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, nekat menghancurkan 4 rumah karena patah hati. Pemuda berumur 23 tahun ini memanjat atap rumah warga dan melempari material bangunan ke atap rumah warga lainnya. Pelaku juga merusak kabel saluran listrik ke rumah warga. Akibatnya 4 rumah warga rusak berat. Pelaku diduga mengalami depresi putus cinta setelah kekasihnya menikah dengan pria lain. Suami saya katang hari 3 landep kok landepnya foto nggak dirondo. Pemerintah desa setempat membujuk pelaku untuk berhenti melakukan aksinya. Pelaku kemudian diamankan ke Mapolsek Gempol. Penyebabnya masalah percintaan, bisa dibilang seperti itu. Putus cinta gitu? Putus cinta. Oh, jadi depresi nggih Pak? Depresi. Ya. Untuk sekarang dibawa kemana Pak? Saat ini di Rumah Sakit Jiwa Lawang. Pemerintah desa membawa MAF ke Rumah Sakit Jiwa Lawang, Kabupaten Malang guna mendapat perawatan. Sementara kerusakan 4 rumah warga ditanggung perbaikannya secara gratis. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perundungan pelajar SMP di Cilacap, Jawa Tengah membuat warga marah. Saat ditangkap polisi, pelaku hampir dikeroyok warga yang geram dengan aksi sadis pelaku. Aksi perundungan antar siswa kembali terjadi. Seorang siswa SMP berinisial R, 13 tahun di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Perundungan terjadi di lapangan bola voli di Desa Negara Jati, Cimanggu usai pulang sekolah.
Pelaku menendang, menyeret, dan memukul korban. Meski korban telah meminta ampun, namun pelaku yang merupakan kakak kelas korban terus menganiaya korban hingga tersungkur. Video penganiayaan viral dan membuat warga marah. Ratusan warga mendatangi rumah pelaku dan memaksa pelaku keluar rumah. Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap menangkap 5 orang siswa yang ada di video untuk menjalani pemeriksaan. 2 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku yakni K 15 tahun dan W 14 tahun dibawa ke Mapolresta Cilacap. Sebelum video ini beredar dari Polresta Cilacap, Satreskrim, kita sudah melakukan pengamanan terhadap yang diduga pelaku. Keluarga korban meminta agar para pelaku diproses hukum seadil-adilnya. Mintanya keadilan aja ya Pak, keadilan yang seadil-adilnya. Terus minta juga itu anak udah melakukan kejadian yang sangat brutal. Untuk sekelas anak SMP, anak sekolah itu kan udah sangat brutal ya Pak. Jadi saya minta keadilannya aja. Perundungan terjadi karena pelaku mengaku tersinggung dengan ucapan korban. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Satgas Anti Mafia Bola Polri menetapkan 6 orang tersangka kasus pengaturan skor pertandingan sepak bola Liga 2 Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama iNews Pagi.